Halo semua, saya Rivaldo Alfadian Jurapa. Di video kali ini saya bersama teman saya Syunia Serlilong akan membawakan materi mengenai rekayasa sistem produksi ikan hias di sistem sirkulasi aquaculture. Pada bagian yang pertama yaitu tujuan utama rekayasa sistem produksi ikan hias. Rekayasa sistem produksi ikan hias di sirkulasi sistem aquaculture bertujuan untuk mengembangkan model simulasi untuk menentukan tata letak dan rezim pengelolaan yang optimal untuk sistem aquaculture resirkulasi ikan hias atau RAS. Rencana kerjanya sebagai berikut: kuantifikasi pengaruh laju pertumbuhan ikan, sifat produk, dan praktik pengelolaan. Yang kedua, mengembangkan model simulasi matematis ORAS dengan mempertimbangkan semua faktor yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas sistem dan memaksimalkan tingkat produksi yang dapat dicapai dengan fasilitas yang ada dan dengan biaya yang berlaku, sehingga meningkatkan profitabilitas ORAS. Berikut adalah cara kerja. Spesifikasi desain yang optimal disajikan untuk beberapa studi kasus berdasarkan data dari ORAS di Kibbutz Hozerea, Israel, di mana koi atau Cyprinus carpio dibangkitkan dalam sistem resirkulasi. Penambahan satu siklus reproduksi per tahun mengurangi beban biomasa maksimum dari 8 menjadi 5 ton. Penambahan 2 reproduksi per tahun akan memungkinkan untuk sistem untuk memproses 1 juta bibit tambahan per tahun, meningkatkan penjualan sebesar 60% tanpa mengubah beban biomasa. Jika limbah dapat dikurangi dari 80 menjadi 44% saat memproses jumlah benih yang sama, penjualan dapat ditingkatkan hingga 3 kali lipat tanpa melebihi batas biofilter. Jika ukuran akhir koi dikurangi dari 50 menjadi 25 cm, jumlah benih dapat digandakan menjadi 5 juta. Sambil mempertahankan beban biomasa yang rendah yang ada, sebagai alternatif, membeli bibit yang lebih besar 4,5 bukannya 0,1 gram dapat menyebabkan biomasa melebihi batasan filter 14 dibandingkan dengan 7,4 ton. Alasan perlunya resirkulasi aquaculture. Produksi ikan hias merupakan sektor penting dari aquaculture di Israel. Ekspor ikan hias dari Israel meningkat 2 kali lipat antara tahun 1999 dan 2004. Pada tahun 2004 senilai 14 juta US dollar dan merupakan 8% dari total impor ikan hias ke Eropa, dan meningkat dari 5 juta US dollar pada tahun 2001. Ekspor ikan hias di seluruh dunia senilai 278 juta US dollar per tahun dan grosir perdagangan bernilai sekitar 1 miliar US dollar per tahun. Selanjutnya masalah profitabilitas tergantung pada penjadwalan produk dan pemasaran produk sepanjang tahun, yaitu pada saat sekumpulan ikan siap dipasarkan. Kriteria yang menggabungkan semua parameter manajerial tambah tingkat pertumbuhan ikan atau per hari, dipengaruhi oleh nutrisi, genetika, kualitas air, dan lain-lain. Beban kerja tenaga kerja atau penyortiran, pengemasan, penilaian sisa yang belum dikemas ke dalam kelompok homogen baru, kematian atau yang tergantung pada frekuensi penanganan dan faktor musiman, parameter kualitas air, atau sebagaimana ikan dalam sistem menjadi lebih tua, biomasa penebaran dalam sistem meningkat. Oleh karena itu, beban organik yang harus dihilangkan oleh biofilter meningkat. Jadi, mengelola lini produksi sesuai permintaan bukanlah tugas yang mudah. Yang berikut solusi melalui teknologi. Yang pertama, perkembangan terkini dalam kekuatan komputasi
sejarah pengalaman pengelolaan yang kurang baik, dan belum adanya perangkat rekayasa sistem seperti model simulasi 这一次 di bidang 我 ini. 真的睡着了。 Maka tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan model simulasi sistem budidaya resirkulasi hias dengan mengukur kemungkinan pengelolaan menyoroti opsi desain dan melacak kemacetan. Yang berikut kesimpulan. Secara umum tidak dapat model simulasi yang dapat dibuktikan secara statistik sebagai representasi valid dari sistem nyata yang mendasari. Namun demikian, dalam kasus kami tidak menemukan alasan statistik untuk menolak validitas model simulasi kami. Tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, model ini dapat dianggap berguna untuk penelitian dan aplikasi pabrik. Setelah divalidasi, model simulasi menjadi alat praktis untuk mengoptimalkan tata letak dan operasi. Ini memungkinkan petani untuk mengintegrasikan semua faktor yang menarik ke dalam modelnya dan meningkatkan komunikasi antara operator, ahli biologi, ahli gizi, peralatan dan praktikum manajemen, utilitas dan tata letak tambang. Mereka dapat menyoroti opsi desain potensi sebelum sistem dibangun.